Hijau dulu kawan. Extra. Kayak memang kitchen. Saya mengucapkan selamat petang bagi kita semua yang ada di sini, dan saya agak sukacita karena ramai yang datang. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, sudah tiba masanya kita harus sadar dan kita harus tahu. Selama 50 tahun kita merdeka, kita telah menumbuhkan Malaysia. Kita masih dijanjikan dengan pembangunan demi pembangunan tiap pilihan raya 5 tahun. Pembangunan memang ada, tetapi soalan dan isunya ialah kecepatan ataupun the speed of development. Saudara Litizia malam tadi di Rumah Lamsam Dabai menceritakan karena pada waktu itu umur dia 22 tahun, masa Malaysia ditubuhkan. Dia menyaksikan bahwa pembangunan di Melaya dan di Sarawak hampir sama. Tetapi apa yang berlaku selama 53 tahun, kita melihat jurang pembangunan antara kota-kota, antara Melaya dengan Sarawak begitu besar perbedaan. Kita melihat bagaimana kita masih ketinggalan jauh di belakang. Yang saya maksud di sini ialah pembangunan yang tidak seimbang. Di sebuah kawasan, di sesuatu kawasan pembangunan itu sangat maju. Tetapi di Pandalaman, kami yang di Ulu, di kawasan Ulu sendiri, cuma kawasan Puyut dekat Marudi saja ada jalan raya dan listrik. Semua yang lain tidak ada. Di sepanjang Sungai Tutoh dari Kuala Tutoh pergi ke Long Seridan melalui rumah-rumah panjang di tebing sungai kena gunakan air. Ikut bot. 100 tahun yang lalu kita gunakan bot. Hari ini 53 tahun masih gunakan bot. Di kawasan Ulu Baram, saya turun dari Leomato pergi ke Long Jehe dalam kawasan Ulu. Memang ada jalan balap, tapi sangat susah kalau kamu bukan seorang pemandu, pakar pemandu 4-wheel drive, kamu tidak akan sampai ke destinasi. Terpaksa juga gunakan bot. Kemudahan asas tidak ada. Orang di Rumah Lamsam komplain 5 km dari sekolah kerajaan, sekolah menengah kerajaan sampai ke rumah itu 5 km air bersih tidak boleh sampai. Sedangkan menteri muda yang bertanggung jawab tentang air, bakalan air dari sana. Jadi yang kita persoalkan di sini tentu adalah pembangunan yang tidak diberikan kepada sebahagian besar penduduk kita dan rakyat kita. Dan banyak lagi isu-isu yang lain. Kita juga melihat baru-baru ini seorang menteri ahli kabinet persekutuan akan dicalonkan di kawasan bercalon di peringkat Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya akan datang ini. Dia kata isu NCR tidak lagi menjadi isu. Saya rasa takut karena apabila menteri ini dipilih, NCR akan terus ditenggelamkan. NCR tidak akan dijaga. Jadi pengundi-pengundi di luar bandar, pemilik-pemilik tanah NCR, kita harus menjadi pengundi yang bijak. Perkara yang ketiga yang saya ingin terangkan di sini ialah
kita selalu ditakut-takutkan. Banyak hal-hal yang dibangkitkan sehingga membuat kita rasa takut untuk mengundi Parti Pakatan Rakyat, sama ada PKR ataupun DAP. Ada satu kata-kata hikmat. Dia kata begini, apabila kamu sudah mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya di sini tuan dan perempuan, kebanyakan kita yang merasa takut ialah karena kita tidak tahu apa yang benar, sama ada itu benar ataupun salah. Dan selalu kita ditipukan. Mereka selalu bagi propaganda yang menakutkan, tetapi kita rasa takut karena kita tidak tahu apa yang benar. Saya pun rasa takut. Saya dalam berjuang untuk tanah NCR selama 22 tahun saya berjuang. Orang kata kepada saya, kamu tidak takutkah disedera hitam oleh SP Special Branch? Saya merasa takut. Tetapi saya tahu apa yang benar, karena selagi saya tidak melakukan kesalahan, orang, polis ataupun pihak berkuasa tidak boleh dan tidak mungkin untuk menangkapkan saya. Jadi apabila kita berdiri di pihak kebenaran, kita tidak boleh rasa takut. Sekiranya kamu mengundi Parti Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, karena undang-undang telah dibuat supaya kita ada pilihan, tidak boleh dipaksa untuk memilih. Kalau itu undang-undang telah dibuat, kita diberi hak untuk mengundi, maka tidak ada sebab mengapa kita takut untuk mengundi parti DAP ataupun parti keadilan. Itu adalah kebenaran. Sebenarnya rasa takut hanya di sini saja, di dalam pikiran kita. Itu sebabnya media-media telah dibuat, surat kabar dibuat, berita TV dibuat. Kemana dia pergi? Ke dalam pikiran kita. Dan apabila dia masuk dalam pikiran kita, kita pikir, oh, mungkin saya akan cedera, mungkin saya akan ditangkap, mungkin saya akan dianiaya. Tetapi itu semua di dalam pikiran kita. Tetapi sekiranya kita tahu apa yang benar, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tidak perlu rasa takut, karena pilihan raya adalah satu pilihan raya yang ditanggung dan dijamin bebas untuk mengundi. Jadi marilah kita menjadi pengundi yang bijak, oleh karena maklumat yang tepat, oleh karena kita tahu hak kita. Saya harap dan percaya, saya minta supaya tuan-tuan dan perempuan terus menyokongkan kita untuk kesejahteraan, untuk kebajikan dan untuk kebaikan kita bersama. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih.